sejahtera buat kita semua. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Karyani Pulu, SPD mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 2023 di LPTK Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Pada hari ini Rabu 6 Maret 2024 saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 4 Maje dengan judul materi pencemaran lingkungan. Silakan menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Yahoo. Siap, gerak. Kepada ibu guru kita, hormat, gerak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gad, gerak. Dengarkan namanya, Ibu akan aksennya. Ya, Bu. Alexi Telambanua. Hadir, Bu. Ani Persang Hulu. Hadir, Bu. Berdikari Laia. Bu. Dinda Hati Hulu. Hadir, Bu. Baik, berarti anak-anak kami hadir semua kan? Hadir, Bu. Nah, masih sehat? Hadir, Bu. Semangat yang belajar? Ada ya, selalu ada semangat anak-anak kami untuk belajar. Nah, Ibu tanya, karena ada semangatnya, Ibu tanya kepada anak-anak kami, apakah di lingkungan kita ada daerah yang tercemar? Nah, karena ada berarti anak-anak kami tidak asing lagi. Maka hari ini kita masuk pada materi judulnya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Jadi ini materi kita mengenai pencemaran lingkungan. Nah, nanti kalau anak-anak kami sudah mempelajari mengenai pencemaran lingkungan ini, maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak kami itu diharapkan bisa mendefinisikan arti dari pencemaran dan jenis-jenis pencemaran. Itu ya. Jadi sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti, silakan berdiri. Kita buat dulu yel-yel kita biar anak-anak kami lebih rileks, lebih segar, jangan kaku. Maka mari kita membuat yel-yel mengenai belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menahan krisis. Mantap. Silakan duduk. Baik, Ibu menampilkan video
itu arti pencemaran lingkungan dan bagaimana proses terjadinya pencemaran lingkungan. Dan apa jenis-jenis pencemaran lingkungan? Silakan saksikan di video di atas ya. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Definisi pencemaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan dapat terjadi oleh faktor alam seperti bencana gunung meletus, gempa bumi, atau tsunami, sedangkan faktor non-alam dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Faktor penyebab pencemaran air dapat berupa pembuangan limbah yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Pencemaran air menghasilkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Dampak tersebut dapat berupa penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, dan masih banyak dampak yang tidak menguntungkan lainnya. Salah satu cara penanggulangan pencemaran air adalah dengan melakukan pengolahan limbah. Penggunaan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu reduce, recycle, dan repair, terbukti dapat meminimalisir pencemaran air. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara dapat berupa pencemaran udara primer, yaitu pencemaran yang disebabkan langsung oleh sumber pencemar seperti peningkatan kadar karbon dioksida oleh aktivitas pembakaran. Dan pencemaran udara sekunder, yakni pencemaran yang terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara yang terjadi di atmosfer seperti pembentukan ozon. Baik,
mengenai pencemaran lingkungan. Anak-anak kami tadi sudah menyaksikan bagaimana terjadinya pencemaran di lingkungan sekitar. Sekarang Ibu mau nanya kepada anak-anak kami, kira-kira berapa jenis pencemaran yang Anda saksikan tadi pada video? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, silakan. Jenis-jenis pencemaran tadi yaitu pencemaran udara dan pencemaran air. Makasih. Tepuk tangan. Nah, siapa lagi yang bisa menjawab? Baik, silakan turun tangan. Silakan Pak Yoga menjawab. Pencemaran adalah jenis pencemaran tanah dan pencemaran air. Baik, terima kasih. Silakan turun tangan. Kemudian tadi ada seorang lagi muncul. Silakan Alexi. Berdiri. Jenis-jenis pencemaran ada 3, yaitu 1. Pencemaran udara, 2. Pencemaran air, 3. Pencemaran tanah. Tepuk tangan. Nah, itulah jenis-jenis dari pencemaran. Jadi ada 3 pencemaran, jenis pencemaran. 1. Pencemaran air, 2. Pencemaran udara, dan ketiga pencemaran tanah. Nah, itu jenis-jenis dari pencemar. Sekarang Ibu membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Nah, silakan anak-anak kami membentuk kelompok. Bentuk kelompoknya menjadi 4 kelompok. Nah, ini ada LKPD Ibu bagikan. Nanti kalian kerjakan setiap kelompok. Jadi perhatikan ada LKPD yang Ibu kasih di situ, prayoga yang lain perhatikan, itu kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, masing-masing kelompok menampilkan hasil kelompoknya di depan kelas. Jadi anak-anak kami silakan kerjakan LKPD kelompokmu masing-masing.
Baik, kalau ada kelompok yang kurang memahami mengenai LKPD-nya, silakan ditanya sama ibu ya. Saya Oke, apa? ini dengan soal nomor 1 ini, Bu. Tuliskan 5 undang dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air. Jadi anak-anak kami kelompok 2 menuliskan 6 macam nanti itu hal-hal yang menimbulkan pencemaran air. Jadi ada tadi di video kan, apa saja hal-hal yang menimbulkan pencemaran air. Sudah paham? Sudah gabung. Nah, kerja kelompok kalian untuk menyelesaikan LKPD itu harus dijawab semua ya? Iya. Baik, bagaimana udah siap? Nanti kami semua semangat sekali dalam menyelesaikan LKPD-nya ya. Berarti sudah bisa tampil masing-masing kelompok? Nah sekarang Ibu mempersilakan kelompok 1 mempresentasikan hasil dari LKPD yang mereka kerjakan. Silakan. Kelompok lain, silakan dengarkan. Silakan pahami hasil dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami. Topik yang kami dapatkan yaitu instrumen asesmen formatif, yaitu 1, dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air, yaitu yang kami dapatkan dari hasil diskusi kami yaitu 1, terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air atau eutrofikasi. 2, pendangkalan dasar perairan. 3, punahnya biota air. 4, terjadinya banjir akibat saluran air tersumbat sampah. 5, menjalannya muntaber. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Yang kami dapatkan jawaban yaitu perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan di sungai atau saluran pembuangan air akan memicu terjadinya banjir. Sampah yang dibuang sembarangan akan menyumbat aliran air di sungai atau saluran pembuangan. Akibatnya, ketika hujan air tidak akan mengalir, air terus tertimbun di suatu tempat hingga akhirnya meluap dan menjadi banjir. 3, jelaskan penyebab pencemaran tanah. Yang kami dapatkan juga yaitu pencemaran tanah adalah
keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan perubahan lingkungan tanah alami. Lanjut, pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah, cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah air, limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Nomor 4, tuliskan dampak polusi udara terhadap lingkungan. Yang kami dapatkan juga yaitu 1. Pemanasan global, 2. Memicu hujan asam, 3. Meningkatkan risiko eutrofikasi pada air, 4. Mengeruhkan jarak pandang, 5. Memicu penipasan ozon, 6. Mengganggu keseimbangan iklim gelombang. Nomor 5, tuliskan cara mencegah pencemaran air. Yang kami dapatkan juga yaitu 1. Melakukan pengolahan limbah dengan benar, 2. Menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, 3. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, 4. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, 5. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, 6. Menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Baik, sampai disitulah yang bisa kami sampaikan untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami, dan kami kasih juga kesempatan kepada kelompok yang lain jika ada sanggahan atau saran atau pertanyaan, kami persilakan. Baik, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 memberi saran atau sanggahan kepada kelompok 1. Pada soal nomor 1, sebagai tambahan dari kami, bahwa salah satu dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air yaitu terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sanggahannya dari kelompok 2. Kami sangat berterima kasih karena kami juga tahu bahwa kami juga dari kelompok 1. Baik, sampai di situlah, jika ada lagi dipersilakan. Baik, karena tidak ada lagi, silakan kelompok 1 masuk kembali ke tempatnya masing-masing dan tepuk tangan. Sekarang kelompok 2 silakan menampilkan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Ayo semua. Dengan siapa? Ayo. Silakan baca hasil kelompoknya. Baik, terima kasih. Kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusi kami. Sebagai topik kami adalah instrumen asesmen formatif. Soal nomor 1 adalah tuliskan dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air. Jawaban yang kami dapatkan adalah dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air yaitu 1. Tergantungnya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. 2. Terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air atau eutrofikasi. Baik, sekianlah hasil diskusi kami. Jika ada masukan atau sanggahan atau pertanyaan dari kelompok lain, kami beri waktu. Nah, karena tidak ada lagi, silakan kelompok 2 kembali ke tempatnya dan berikanlah tepuk tangan kepada kelompok 2. Baik, karena sudah siap kerja kelompoknya, maka saya minta anak kami sekarang kalau ada yang kurang paham
Kalau ada kendala dalam mengerjakan kelompok ini, Ibu berikan waktu. Ada? Baik, silakan. Baik, sebagai kendala kami dalam materi ini Bu adalah kami kurang memahami bagaimana itu jenis-jenis pencemaran degradable dengan non degradable. Terima kasih. Jadi jenis bahan pencemaran degradable dengan non degradable. Artinya degradable ini adalah jenis polutan yang dapat diuraikan kembali. Yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahannya dalam tingkat yang dapat diterima oleh alam itu sendiri. Sedangkan non degradable adalah jenis bahan yang tidak dapat diuraikan oleh proses alam itu sendiri. Jadi itu bedanya degradable dengan non degradable. Paham? Paham, Bu. Ada lagi? Ada lagi? Tidak. Karena tidak ada. Baik, karena sudah siap mengerjakan hasil kelompoknya, Ibu menyimpulkan materi kita pada hari ini, yang mana pengertian daripada pencemaran lingkungan adalah berbahan besar pada kondisi lingkungan akibat terjadinya peningkatan ekonomi dan teknologi. Yang seterusnya jenis-jenis pencemaran tadi ada 3 macam. Pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Dan dampaknya, sebabnya pencemaran itu terjadi ada beberapa macam. Salah satu pembuangan sampah sembarangan. Kedua, pemakaian racun atau pestisida. Dan ketiga, illegal logging. Jadi itu jenis-jenis atau itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Nah, materi kita sudah siap. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham? Baik, Ibu sekarang membagikan tes evaluasi kepada anak-anak kalian. Ya. Sudah siap? Sudah. Baik, Ibu kumpul ya. Nah, anak-anak kami sudah mengikuti proses pembelajaran dari awal kegiatan dan akhir. Jadi Ibu berikan sekarang jurnal refleksi. Tuliskan di situ bagaimana perasaanmu dalam mengikuti kegiatan belajar ini dalam kelas yang Ibu berikan. Apakah senang? Apakah sedih? Apakah merasa senang? Atau gembira sekali? Jadi Ibu bagikan ya. Ini ya. Sudah siap? Sudah.